Kebebasan finansial adalah impian banyak orang di dunia ini. Namun kenyataannya tidak semua orang dapat mencapainya. Banyak yang berjuang dengan keras dan terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun mereka sudah bekerja sepanjang hidup mereka, namun tetap merasa terjebak dalam siklus yang tidak berkesudahan. Apakah kamu pernah merasa seperti itu? Apakah kamu merasa kamu bekerja keras, tetapi uang tidak pernah cukup? Jika jawabannya iya, ini saatnya kita berbicara tentang psikologi uang dan bagaimana kita dapat mencapai kebebasan finansial dengan memahami konsep dasar tentang bagaimana kita berpikir dan merasakan tentang uang. Mungkin banyak dari kita yang berpikir bahwa untuk mencapai kebebasan finansial, kita harus memiliki pengetahuan yang sangat mendalam tentang investasi atau dunia keuangan. Namun yang seringkali terlewat adalah bagaimana psikologi kita tentang uang mempengaruhi keputusan keuangan kita sehari-hari. Kita sering terjebak cara pandang yang salah atau terlalu emosional terhadap uang. Dan inilah yang menyebabkan banyak orang terjebak dalam situasi finansial yang buruk. Salah satu buku yang sangat populer dan menjadi rujukan banyak orang untuk memahami psikologi uang adalah The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Buku ini mengajarkan bahwa pengelolaan uang yang sukses bukan hanya bergantung pada pengetahuan teknis, tetapi lebih kepada perilaku kita terhadap uang itu sendiri. Dalam buku ini, Housel menjelaskan bahwa kesuksesan finansial bukan hanya tentang kerja keras dan kecerdasan, tetapi juga tentang keberuntungan. Banyak orang sukses seringkali tidak menyadari bahwa mereka juga beruntung karena berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Dalam konteks ini, kita perlu lebih realistis dan rendah hati. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk mencapai kesuksesan finansial. Kita perlu mengakui bahwa ada banyak faktor lain yang mempengaruhi perjalanan keuangan kita. Housel juga mengajarkan pentingnya kesabaran dalam membangun kekayaan. Kebanyakan orang ingin mendapatkan hasil instan dan merasa frustasi ketika tidak segera melihat hasil dari investasi atau upaya keuangan mereka. Padahal kekayaan yang sejati dibangun dengan waktu yang lama dan melalui pengelolaan yang konsisten. Meskipun kita tidak dapat mengontrol semua faktor yang mempengaruhi keuangan kita, kita tetap bisa mengontrol bagaimana kita mengelola uang kita dengan cara yang bijaksana dan sabar. Seiring berjalannya waktu, kita juga harus belajar untuk tetap rendah hati dan menghindari kesombongan. Meskipun kita berhasil meraih keberhasilan finansial, kita harus tetap ingat bahwa kesuksesan tersebut juga melibatkan keberuntungan, dan tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan tersebut. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa dalam hidup ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, termasuk fluktuasi pasar atau keputusan orang lain. Namun ada banyak hal yang dapat kita kontrol seperti pengeluaran kita, gaya hidup kita, dan bagaimana kita mengelola uang kita setiap hari. Seringkali kita terjebak dalam kebiasaan konsumtif yang tidak perlu, dan ini yang menghambat kita untuk mencapai kebebasan finansial. Jika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, maka kita akan merasa lebih tenang dan mampu membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana. Salah satu pelajaran yang sangat penting dari buku ini adalah pentingnya memahami hubungan pribadi kita dengan uang. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentang uang, berdasarkan pengalaman masa kecil, keluarga, budaya, dan berbagai faktor lain yang membentuk cara kita berpikir tentang uang. Jika kita tidak mengenali faktor-faktor ini, maka kita mungkin akan terus membuat keputusan keuangan yang salah, yang pada akhirnya bisa merugikan kita. Misalnya, bagi sebagian orang, uang adalah simbol keamanan dan stabilitas. Sementara bagi orang lain, uang mungkin hanya dianggap sebagai alat untuk mendapatkan kebahagiaan sesaat. Jika kita tidak memahami mengapa kita merasa seperti itu, kita mungkin akan terus terjebak dalam pola pikir yang tidak sehat, yang pada akhirnya akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan keuangan kita. Kemudian ada konsep tentang inflasi gaya hidup, yang seringkali menjadi masalah besar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial. Inflasi gaya hidup terjadi ketika pendapatan kita meningkat, tetapi pengeluaran kita juga ikut meningkat dengan cepat. Kebanyakan orang merasa bahwa mereka harus menaikkan standar hidup mereka seiring bertambahnya pendapatan, tanpa menyadari bahwa ini justru akan membuat mereka semakin terjebak dalam perasaan tidak cukup, meskipun pendapatan mereka sudah lebih besar. Hal ini seringkali terjadi karena adanya perasaan ingin memiliki lebih banyak barang atau pengalaman mewah untuk menunjukkan status sosial.
atau untuk merasa bahagia. Padahal yang sebenarnya kita butuhkan adalah kontrol diri dan kesadaran bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup tidak selalu berhubungan langsung dengan apa yang kita miliki atau konsumsi. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari kebebasan finansial yang memungkinkan kita memiliki lebih banyak waktu untuk menikmati hidup dan melakukan hal-hal yang kita cintai. Kebebasan finansial bukan berarti kita harus hidup dengan sangat hemat atau menghindari segala bentuk pengeluaran, tetapi lebih pada kemampuan kita untuk mengelola uang dengan bijaksana, sehingga kita tidak terjebak dalam kebiasaan konsumtif yang tidak perlu. Kita perlu belajar untuk memprioritaskan hal-hal yang benar-benar penting bagi kita dan meninggalkan segala bentuk pemborosan yang tidak membawa nilai tambah bagi kehidupan kita. Salah satu cara terbaik untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan berinvestasi untuk masa depan. Investasi bukan hanya tentang membeli saham atau properti, tetapi juga tentang menginvestasikan waktu dan energi kita dalam pendidikan diri dan pengembangan keterampilan yang dapat membantu kita memperoleh lebih banyak peluang dan pendapatan di masa depan. Namun sebelum kita mulai berinvestasi, kita juga perlu memastikan bahwa kita memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi situasi tak terduga. Kita tidak bisa hanya mengandalkan investasi untuk melindungi diri kita dari risiko finansial. Kita juga perlu memiliki cadangan uang yang cukup untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul di luar rencana kita. Selain itu, kita juga perlu belajar untuk berpikir jangka panjang dalam membuat keputusan keuangan. Kita sering terlalu fokus pada keuntungan instan dan lupa untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang kita buat. Dengan berpikir jangka panjang, kita akan lebih bijaksana dalam mengelola uang kita dan lebih mampu untuk mencapai tujuan keuangan kita. Pada akhirnya, kebebasan finansial bukanlah tentang memiliki uang dalam jumlah yang sangat banyak, tetapi tentang memiliki kontrol atas waktu dan pilihan dalam hidup kita. Semakin kita bisa mengendalikan pengeluaran dan mengelola keuangan kita dengan bijaksana, semakin kita akan merasa bebas untuk mengejar impian dan tujuan hidup kita tanpa terjebak dalam tekanan finansial yang terus-menerus. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mulai bergerak menuju kebebasan finansial? Pertama, kita perlu mengubah pola pikir kita tentang uang dan belajar untuk mengelola uang dengan cara yang lebih bijaksana. Kita juga perlu menyadari bahwa kekayaan yang sejati datang dari kesabaran waktu dan pengelolaan yang konsisten, bukan dari usaha yang terburu-buru untuk mendapatkan hasil yang instan. Yang kedua, kita perlu memahami hubungan pribadi kita dengan uang dan menghindari kebiasaan konsumtif yang tidak perlu. Yang ketiga, kita perlu mulai berinvestasi untuk masa depan kita dan memastikan kita memiliki dana darurat yang cukup untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak terduga. Dan yang keempat, kita perlu berpikir jangka panjang dalam setiap keputusan keuangan yang kita buat. Dengan cara ini, kita akan lebih mudah untuk mencapai kebebasan finansial dan meraih tujuan hidup yang kita inginkan. Jika kita dapat mengikuti prinsip-prinsip ini, maka kita akan berada di jalan yang benar untuk mencapai kebebasan finansial. Kita tidak perlu takut untuk mulai membuat perubahan dalam hidup kita, karena setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebebasan finansial akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan kita.